Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Breaking News Sidang Isbat Ramadan 1441 Hijriah in association with Halo, selamat sore. Anda bergabung dalam CNN Indonesia Breaking News Sidang Isbat bersama saya Rifana Pratiwi. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan hingga saat ini terdapat 43 laboratorium yang aktif melaksanakan tes PCR dengan jumlah spesimen yang dites mencapai hampir 60.000 dari lebih dari 48.000 kasus. Yuri juga memaparkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hingga 23 April pukul 12 siang sebanyak 7.775 orang dinyatakan positif COVID-19 atau meningkat 357 orang. Data COVID-19 yang kita dapatkan sampai dengan tanggal 23 April 2020 pada pukul 12.00 adalah sebagai berikut. Jumlah laboratorium pada hari ini sampai dengan hari ini yang aktif melaksanakan kegiatan karena tercukupi jumlah reagennya adalah 43 laboratorium. Jumlah spesimen yang diperiksa rapid test PCR-nya adalah 59.935. Jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 48.647 orang dengan konfirmasi positif COVID-19 7.775. Konfirmasi positif COVID-19 yang sudah sembuh 960 orang. Konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal 647 orang. Pemantauan terhadap ODP sebanyak 195.948 orang dan sebagian besar sudah selesai dipantau dan dalam keadaan sehat. PDP 18.283 orang. Seluruh provinsi telah terdampak dan 267 kabupaten kota terdampak. Kalau kita lihat sebaran pasien sembuh di Jakarta, 326 orang, Jawa Timur 112 orang, Jawa Barat 87 orang, Sulawesi Selatan 80 orang, Bali 55 orang, sehingga total bersama 29 provinsi yang lainnya berjumlah 960 orang. Pertambahan kasus konfirmasi positif hari ini sebanyak 357 orang sehingga jumlah total menjadi 7.775 orang. Jumlah kasus sembuh bertambah 47 orang sehingga jumlah total menjadi 960 orang. Kasus meninggal bertambah 11 orang sehingga menjadi 647 orang. Masjid Istiqlal Jakarta dipastikan tidak akan menggelar kegiatan sholat tarawih selama bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semua kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal diliburkan selama masa pandemi COVID-19. Suasana di ruang ibadah utama Masjid Istiqlal terpantau kosong. Tidak ada kegiatan agama apapun yang dilaksanakan. Selain meniadakan sholat tarawih berjamaah, kegiatan buka puasa bersama, iktikaf, kajian tauhid, serta kegiatan lainnya juga diliburkan selama masa pandemi COVID-19. Tak hanya kegiatan ibadah, Masjid Istiqlal juga menutup kegiatan kunjungan tamu dan wisata serta kegiatan rutin lainnya. Tapi ada beberapa program amaliyah Ramadan yang biasa kami laksanakan tiap tahunnya. Itu yang tadinya jamaah datang berkumpul, kami adakan melalui live streaming, kemudian online, seperti misalnya tausiah Ramadan sebelum sholat tarawih. Itu kan biasa. Namun, untuk aktivitas renovasi Masjid Istiqlal masih terus berjalan dengan jumlah pekerja terbatas. Sebelumnya, selama masa PSBB, Masjid Istiqlal sudah meniadakan kegiatan sholat Jumat untuk mencegah penularan virus corona. Arif Kurniawan, Windrianti Hawadis, Jakarta.
Jelang sidang isbat penentuan 1 Ramadan, Kementerian Agama menggelar pemantauan hilal. Total ada 82 lokasi di Indonesia yang ditetapkan sebagai pemantauan hilal. Di Jakarta, sejumlah lembaga agama juga melakukan pemantauan hilal, diantaranya di Masjid Al-Musyari'in di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Di sini, pantauan hilal dilakukan oleh Lembaga Falakiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol. Data yang diperoleh dari pengamatan hilal di masjid ini nantinya juga akan diserahkan ke Kementerian Agama. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pemantauan hilal, kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Masjid Al-Musyari'in, Jakarta Barat. Selamat sore Iwan, bagaimana hasil pantauan hilal yang dilaksanakan di sana? Ya baik, terima kasih Rifana. Memang pemantauan hilal di sini sudah dilakukan semenjak tadi sekitar pukul 4:30. Petugas yang melakukan pemantauan di sini sudah melakukan berbagai persiapan. Akan tetapi sebenarnya ada sedikit kabar yang kurang menggembirakan karena cuaca yang kurang bagus, mendung begitu. Jadi hilal di lokasi ini tidak terlihat. Namun untuk lebih jelasnya kita akan bertanya langsung dengan Ketua Tim Falak dari Masjid Al-Musyari'in ini, yaitu adalah Bapak Ustadz Abdul Ghaffar. Pak Ustadz, bagaimana tadi hasil pemantauan itu? Untuk hasil pemantauan ketika gurub matahari sampai waktu berakhirnya hilal, itu kita untuk ufuk baratnya agak mendung. Jadi tidak terlihat untuk tempat sini ya. Nah itu kemudian kesimpulannya bagaimana kalau di tempat ini tidak terlihat? Kalau untuk tempat sini tidak terlihat, laporan nanti kita ke pusat bahwasanya untuk POB Basmol itu tidak terlihat. Perkara nanti keputusannya seperti apa, kita tunggu sidang isbat aja nanti. Karena ini di sini ini hanya merupakan salah satu titik dari berpuluhan titik yang ada di Indonesia. Nah kalau di Jakarta sendiri sebenarnya selain faktor cuaca, sebenarnya ada faktor hambatan lain nggak sih mengenai ketika kita melakukan penghitungan hilal ini? Biasanya bangunan di ufuk barat. Kadang bangunan di ufuk barat itu menghalangi untuk objeknya atau hilalnya. Tapi kalau dari sisi perhitungan sendiri kan tadi kita sempat berbicara mengenai misalnya hilal itu kemungkinan terlihat sekitar pukul berapa sampai pukul berapa, itu bisa dijelaskan nggak Ustaz? Kalau untuk hilal menjelang awal Ramadan 1441 Hijriah, untuk perhitungan efimeris hisab ru'yah, tinggi hilal untuk hilal hakiki sekitar 4 derajat. Tapi untuk menurut hilal mar'inya sekitar 3 derajat. Artinya untuk imkan atau mungkin dilihat itu mungkin untuk dilihat. Cuma untuk prakteknya kita lihat sendiri untuk ufuk barat ketika matahari terbenam dan seterusnya itu agak mendung. Oke, karena ada faktor cuaca begitu ya. Tapi kan ada cara lain nggak misalnya melihat misalnya dengan aplikasi atau apa begitu? Ya kalau aplikasi mungkin kelihatan, cuman kan kita harus lihat langsung. Tetap harus melihat dengan mata telanjang begitu ya. Oke. Ini saat ini adalah pengamatan hilal yang pertama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira ada semacam protokol khusus nggak yang dijalankan dari tim falak di masjid ini? Untuk protokolnya, biasa untuk para tim kita wajibkan pakai masker. Yang kedua, ketika para tim masuk ke ruangan untuk ru'yatul hilal, itu di pintu sana nanti ada yang bagian untuk penyemprotan sanitizernya. Cuci tangannya nanti di situ sudah ada. Ada social distancing juga ya tadi saya lihat? Ya, ada social distancing. Orangnya juga pembatasan juga, nggak mesti semuanya, paling beberapa orang saja, tim saja. Jadi untuk pertama kalinya untuk pengamatan hilal kali ini lebih dibatasi gitu ya dibandingkan sebelumnya gitu? Ya, lebih dibatasi semuanya. Terima kasih Ustaz. Demikian Rifana laporan kami dari Masjid Al-Musyari'in di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Rifana. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali. Imam Besar Masjid Istiqlal mengajak masyarakat muslim di seluruh Indonesia agar jangan sampai menurunkan kualitas ibadah Ramadan meski dari rumah. Nazaruddin menyebut ibadah dari rumah dalam kondisi darurat sesungguhnya mempunyai pahala yang sama. Bulan suci Ramadan mulai nanti malam, maka beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagaimana layaknya pada tahun-tahun yang lalu kita meramaikan masjid untuk beribadah sholat tarawih. Nah kali ini ada sesuatu yang sifatnya sangat darurat. Karena itu kita paham bersama bahwa sholat tarawih itu sunat, sholat di masjid itu sunat, tetapi mempertahankan kesehatan diri dan kesehatan keluarga itu wajib. Al-muhafadzatu 'alan nafs. Karena itu kaidah mengatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mengejar manfaat, misalnya pahala. Karena itu saya menghimbau, seperti juga himbauan Majelis Ulama, mari kita melakukan amaliyah Ramadan di rumah. Insya Allah, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan rangkaian ibadah-ibadah kita di rumah, maka insya Allah pun juga pahalanya tidak kalah, apalagi dalam kondisi darurat seperti ini. Sementara itu, jelang pelaksanaan tarawih pertama, polisi mendatangi sejumlah masjid di Kota Blitar untuk mengimbau jemaah agar menjaga jarak. Petugas Polsek Kepanjen Kidul Kota Blitar, Jawa Timur ini memberikan imbauan kepada para jemaah untuk selalu menjaga jarak, membawa sajadah sendiri, serta selalu mengenakan masker. Polisi juga meminta takmir masjid untuk membuka satu pintu masuk masjid dan memperketat pengawasan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kita menghimbau dalam pelaksanaan pada sholat tarawih nanti tetap kita dengan sistem physical distancing, yaitu menjaga jarak, juga membawa sajadah sendiri, juga tetap menggunakan masker. Ini sebagai antisipasi dari penyebaran COVID-19. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenak Provinsi Jawa Barat menentukan 8 titik pemantauan bulan batu atau hilal guna menentukan penetapan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Adapun lokasinya tersebar di sejumlah kabupaten kota mulai dari Kota Bajar, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Observatorium Bosa Lembang, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satunya. Sejak Kamis pagi, sejumlah petugas pemantau hilal bersiap untuk melihat hilal di kawasan Bandung Utara. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 2 buah teleskop berjenis refraktor. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengamatan hilal di Observatorium Bosa dilakukan secara tertutup atau internal yang hanya dihadiri oleh 4 petugas saja. Hal ini dilakukan guna mendukung program pemerintah terkait physical distancing dan juga PSBB yang tengah dilakukan di kawasan Bandung Raya. Meskipun tidak bisa memantau secara langsung, masyarakat bisa melihat pemantauan hilal di Observatorium Bosa melalui kanal YouTube secara daring. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari pengamatan hilal di beberapa wilayah di Jawa Barat, produser lapangan CNN Indonesia Kiki Haryadi di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore Kiki, bagaimana hasil pantauan hilal di wilayah yang Anda akan laporkan? Selamat sore Rifana, benar yang kemudian tadi Anda katakan di awal bahwa untuk di Jawa Barat sendiri sebetulnya ada 8 titik ya pemantauan hilal yang tersebar di berbagai daerah kabupaten kota di Jawa Barat. Tepatnya ada di kawasan selatan seperti Kota Garut, kemudian juga Kabupaten Sukabumi dan juga beberapa daerah lainnya. Kami memantau sejak siang hari tadi di salah satu titik yang kemudian menjadi salah satu yang setiap tahunnya dilakukan pemantauan, yakni di kawasan Lembang Kabupaten Barat, tepatnya adalah Observatorium Boska. Dan memang tadi pengamatan sudah dilakukan sejak dari siang hari tadi hingga kami melaporkan saat ini kepada Anda. Hasil pengamatan yang kemudian dilakukan di sana tidak terlihat hilal yang kemudian diamati. Hal ini karena memang berbagai faktor terjadi. Yang pertama, yang paling utama adalah terkait dengan cuaca yang kurang mendukung. Meskipun kami memantau secara kasat mata, secara pandangan kami, begitu rekan-rekan media, cuaca di Bandung Raya ini cukup baik, cukup cerah, begitu. Namun hasil dari pengamatan tim ahli di sana mengatakan bahwa memang hasil pengamatannya tidak terlihat hilal sama sekali dan memang cukup buram, cukup gelap sekali untuk melihat bagaimana hilal itu bisa terlihat di teropong yang kemudian sudah disiapkan oleh tim Boska sendiri. Tadi kami melihat bahwa memang ada 2 teropong ataupun teleskop yang kemudian dipersiapkan untuk memantau hilal itu sendiri, Rifana. Dan memang kami juga tidak bisa mendekat dengan cukup jarak yang dekat sekali karena memang dari tim Observatorium Boska juga membatasi ataupun menutup akses siapapun yang kemudian ingin melihat langsung bagaimana proses pengamatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan memang karena PSBB yang saat ini tengah dilakukan di Bandung Raya, sehingga mereka juga membatasi bagi aktivitas warga untuk kemudian bisa melihat langsung atau tidak. Sehingga memang kami hanya bisa mendapatkan informasi secara langsung dari mereka terkait dengan bagaimana hasil dan juga proses pengamatan itu sendiri. Selain faktor cuaca, tadi juga disampaikan bahwa memang keterbatasan tim juga menjadi salah satu yang kemudian diperhatikan karena memang sangat dibatasi sekali untuk kemudian proses pengamatan itu berlangsung. Tadi sekira pukul 17.45 hingga pukul 18.03 ini menjadi waktu ataupun tenggat waktu yang kemudian benar-benar diperhatikan oleh tim yang mengatakan bahwa memang hilal ini tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat, keputusan ataupun hal ini tetap akan direkomendasikan kepada pemerintah pusat sebagai acuan
acuan atau rekomendasi terkait dengan sidang isbat yang nantinya akan dilakukan. Tentu saja keputusan penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah tidak hanya dari Bandung saja, tapi juga di Jawa Barat sendiri tersebar di berbagai daerah, sehingga ini bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi pemerintah pusat untuk menentukan 1 Hijriah 1441 Hijriah begitu untuk menentukan 1 Ramadan atau pada tahun 2020 ini. Itu yang kemudian menjadi poin penting yang nantinya akan diberikan langsung kepada pemerintah pusat. Tadi informasi yang kemudian kami terima juga kami pantau dari live streaming yang kemudian dilakukan oleh Observatorium Bosca dari pukul 15.30 hingga pukul 18.05 kurang lebih tadi siaran langsung mereka lakukan untuk memantau bagaimana pemantauan hilal itu terjadi, dan setelah proses streaming dilakukan atau pengamatan dilakukan ketika matahari sudah mulai tenggelam, hasilnya pun akan langsung diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan untuk nantinya dijadikan sebuah pertimbangan-pertimbangan lain apakah penetapan itu akan dilakukan. Begitu Rifana pemantauan dari Bandung Raya. Oke, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Kiki Haryadi atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali. Mulai 24 April pukul 00, Kementerian Perhubungan akan melarang sementara semua sarana transportasi umum, darat, laut, udara, kereta api maupun kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan tujuan keluar atau masuk wilayah PSBB. CNN Indonesia Breaking News, sidang isbat segera kembali dengan informasinya. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, sidang isbat. Mulai 24 April pukul 00, Kementerian Perhubungan akan melarang sementara semua sarana transportasi umum darat, laut, udara, kereta api maupun kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah PSBB Jabodetabek atau zona merah COVID-19 lainnya. Larangan ini tidak berlaku untuk angkutan logistik, barang kebutuhan pokok dan kendaraan pengangkut obat-obatan, kendaraan pengangkut petugas, pemadam kebakaran, ambulans maupun mobil jenazah. Pemerintah juga tidak akan melakukan penutupan jalan nasional atau jalan tol, tapi hanya melakukan penyekatan atau pembatasan kendaraan yang diizinkan. Pemerintah akan memberikan sanksi persuasif dan mengarahkan kendaraan balik arah pada periode 24 April hingga 7 Mei. Selanjutnya, sanksi denda mulai diberlakukan 7 hingga 31 Mei. Kementerian Perhubungan bersama pihak-pihak terkait juga telah dan akan terus berkoordinasi untuk melaksanakan teknis implementasi kebijakan ini, termasuk diantaranya kementerian terkait, Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, dan operator kereta api. Perlu disadari, perlu dipahami bahwa peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 31 Mei 2020 untuk transportasi darat, tanggal 15 Juni untuk kereta api, tanggal 8 Juni untuk transportasi laut, dan 1 Juni untuk transportasi udara. Hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, kami meminta kepada seluruh anggota masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dan mematuhi peraturan ini. Mulai malam ini juga, semua unsur yang terkait akan turun ke lapangan untuk memastikan penerapan peraturan ini. Menjelang pemberlakuan larangan mudik, gelombang pemudik di Terminal Induk Kota Bekasi terus meningkat. Petugas perusahaan otobus terpaksa membubarkan antrean lantaran tak mengindahkan physical distancing. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengendara roda 2 memadati jalur Pantura untuk menghindari aturan larangan mudik besok. Petugas membubarkan antrean calon penumpang di depan loket pemesanan tiket di Terminal Induk Kota Bekasi, Kamis pagi. Calon penumpang yang khawatir tidak mendapatkan tiket berdesakan tidak melakukan physical distancing.
Sementara Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang melakukan peninjauan terpaksa menurunkan 2 penumpang yang melanggar protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Satu unit bus yang seharusnya diisi 20 penumpang, diisi 22 penumpang. Sengaja menghindari larangan mudik bagaimana? Bukan begitu, sebenarnya dari kemarin karena ada suatu hal ya baru sekarang ini bukan udah direncanakan, nggak ada keperluan di rumah. Memang gitu sih karantina pribadi, karantina mandiri gitu ya. Dinas Perhubungan Kota Bekasi memastikan ada lonjakan penumpang yang signifikan pada Kamis ini menyusul adanya larangan mudik yang akan diberlakukan tanggal 24 besok. Saya kira kalau pelanggaran sih udah turun dan memang penumpang selama ini sudah turun. Cuman karena ada kebijakan dilarang mudik, saya prediksi hari ini terjadi peningkatan ya yang memaksa mudik. Di Cirebon, Jawa Barat, sehari menjelang larangan mudik pada 24 April, sejumlah pemudik motor tampak memadati jalur Pantura pada Kamis siang. Kendaraan roda 2 ini didominasi oleh kendaraan berplat luar Cirebon yang sebagian besar berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya dan wilayah Jawa Tengah. Kondisi ekonomi menjadi alasan utama mereka harus mudik. Lantaran di Jakarta dan sekitarnya, mereka sudah tidak bisa lagi beraktivitas di tengah pandemi virus corona. Gimana sana nganggur, mau makan apa? Sepi jualan. Ya nggak sepi lagi, emang udah nggak boleh jualan. Orang nggak mau jalan, jadi terpaksa ya? Terpaksa. Kondisinya terpaksa ya? Karena anak saya yang paling kecil di kampung itu manggil-manggil terus gitu, suruh pulang. Gitu. Jadi kan kita nggak tega. Jadi kan kalau itu kan 24 besok Pak, jadi kan sekarang kan belum. Sementara itu, arus kendaraan di ruas Pantura non-tol di Sukamandi, Subang, Jawa Barat terpantau ramai. Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon ini terlihat mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kendaraan ini seiring akan segera diberlakukannya larangan mudik Lebaran 24 April 2020. Salah seorang pemudik dari Jakarta tujuan Kebumen mengaku terpaksa memilih mudik ke kampung halaman karena sudah tak ada lagi pekerjaan di Jakarta. Meski dirinya khawatir akan keselamatan keluarga dan penolakan di kampung, namun pilihan untuk mudik tetap diambil. Tim Liputan CNN Indonesia. Sehari jelang pemberlakuan larangan mudik mulai Jumat 24 April, jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis sore mengalami peningkatan. Sejumlah warga sengaja pulang ke kampung halamannya lebih awal sebelum resmi dilarang oleh pemerintah. Berdasarkan data dari petugas Terminal Kampung Rambutan, sejak Kamis pukul 6 pagi hingga 2 siang tercatat 945 penumpang telah berangkat menuju ke daerah menggunakan 53 bus akap. Jumlah penumpang meningkat 207 orang dibanding hari sebelumnya, mencapai 738 penumpang yang berangkat dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Adapun tujuan keberangkatan didominasi oleh sejumlah daerah di Jawa Barat. Penumpang mengaku sengaja memutuskan untuk pulang kampung lebih awal sebelum secara resmi dilarang oleh pemerintah. Faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka meninggalkan ibu kota. Jelang pelarangan mudik yang akan diberlakukan besok, arus kendaraan di ruas Pantura Subang terpantau meningkat. Pada Kamis, pemudik mendominasi pengendara sepeda motor. Arus kendaraan di ruas Pantura non-tol di Sukamandi, Subang, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Cirebon terpantau ramai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya saat pandemi wabah corona. Kondisi arus kendaraan terlihat mengalami peningkatan. Peningkatan volume kendaraan seiring akan segera diberlakukannya larangan mudik Lebaran. Salah seorang pemudik dari Jakarta tujuan Kebumen mengaku terpaksa memilih mudik karena sudah tidak ada jalan pekerjaan di Jakarta. Kebumen, karena ada larangan, gimana ini? Wah, karena di Jakarta tuh nggak ada lagi pekerjaan, Gitu ya? Iya. Gak ada pekerjaan ya? Iya. Nah ini dengan kondisi seperti gimana ini Bang? Ya, Ada nggak kekhawatiran ke keluarga? ya ada, pasti ada kalau itulah. Kalau namanya juga kita juga takut, tapi gimana kalau di Jakarta udah nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, terus kontrakan juga harus dibayar, bantuan nggak ada, mau gimana? Lembaga Falakiyatun Nahdlatul Ulama atau LFNU Jawa Timur menggelar pemantauan bulan atau Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1441 Hijriah pada Kamis. Kegiatan ini dilakukan di 17 titik yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Pantauan bulan dilakukan dengan menerapkan protokol COVID-19. Rukyatul Hilal dilaksanakan di 17 titik yang ada di Jawa Timur antara lain Balai Rukyat Nahdlatul Ulama,
Condro Dipo Gresik, Masjid Denanyar Jombang, Observatorium Joko Tole, IAIN Madura Pamekasan, dan Pantai Tanjung Kodok Lamongan. Semua kegiatan Rukyatul Hilal dilaksanakan dengan menerapkan protokol COVID-19 yang mengatur persyaratan dari jumlah petugas, kriteria, sampai pola kerja. Protokol ini dijalankan di satu sisi sebagai upaya untuk mencegah penularan virus, di sisi lain Rukyatul Hilal tetap bisa dilaksanakan untuk menentukan awal bulan Ramadan. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari pengamatan hilal di wilayah Jawa Timur, sudah ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Miftah Farid. Apa yang bisa Anda laporkan dari pantauan hilal di Surabaya sana? Ya, Rifana, baru saja berakhir seluruh prosesi Rukyatul Hilal di Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik, dan tepat pukul 17.26 petugas dan disaksikan saksi dan kemudian diputuskan oleh hakim melihat hilal. Artinya meskipun belum secara resmi dipastikan oleh pemerintah bahwa 1 Ramadan akan jatuh esok hari, namun dari terlihatnya hilal ini maka bisa dipastikan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 24 April 2020. Dan untuk membahas secara teknis syarat-syarat apa saja yang kemudian memenuhi dari penentuan hilal tadi, saya bersama Muhyiddin Hasan, Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Gresik. Selamat malam Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ya, Pak, bisa dijelaskan tadi syarat-syarat apa saja yang terpenuhi sehingga orang-orang di sini kemudian memastikan bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada 24 April 2020 besok tepatnya. Ya, memang yang melihat tadi itu kebanyakan adalah anggota kami sendiri, karena memang rukyat itu di sini adalah kebanyakan para anggota yang tiap bulan dia pasti rukyatul hilal. Jadi insya Allah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terlatih, sehingga pada ketika matahari tenggelam, kemudian beberapa saat setelah itu ada penampakan hilal ketika itu, dan diteliti oleh para ahli tim, kemudian dilaporkan ke Kementerian Agama dan disumpah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Ya, kita anggap itu sudah suatu keputusan bahwa memang di Condro Dipo para perukyat berhasil melihat hilal, yaitu ada 3 orang ketika itu tadi. Atau bisa dijelaskan Pak, di berapa derajat atau tadi berapa secara ilmu falak tadi posisi bulan bagaimana tadi? Ya, posisi hilal itu kan ketika matahari tenggelam, itu nanti cahaya dari matahari itu meredup karena sudah tenggelam, dan hilal itu nanti dia dapat cahaya dari matahari. Dan ketika matahari tenggelam ketika jam 17.26 tadi, itu adalah tinggi hilal adalah sekitar 3 derajat lebih. Nah, itu tadi yang dilaporkan adalah jam 3 derajat lebih, dan itu sudah memenuhi syarat untuk hilal itu bisa terlihat. Setelah ini apa proses yang akan terjadi Pak? Ini kan 1 titik dari 17 titik di Jawa Timur yang dilakukan pemantauan oleh NU yang ada di Jawa Timur. Nah, setelah ini apa prosesnya Pak? Ya, dari setelah tadi penyumpahan oleh Pengadilan Agama, kemudian kami kirim laporan ini tadi ke PBNU sebagai induk kita. Dari PBNU kemudian kita selain itu mengirimkan berita ini, laporan ini kita laporkan kepada Kementerian Agama, baik itu di Jawa Timur maupun ke pusat. Dari situ nanti dipakai untuk bahan sidang isbat Menteri Agama Republik Indonesia dalam penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih Pak Muhyiddin waktunya. Ya Rifana, memang untuk tahun ini memang agak berbeda karena beberapa tahun yang lalu saya beberapa kali juga melakukan proses peliputan Rukyatul Hilal di lokasi ini, dan meskipun kita berada dalam masa pandemi COVID-19, para petugas di sini, panitia di sini menyiapkan acara ini dengan sedemikian rupa, bahkan seminggu sebelumnya para petugas ini harus rutin melakukan pengecekan kesehatan sehingga ketika mereka melakukan proses pemantauan ini mereka dalam kondisi sehat. Ada banyak sekali pembatasan, misalnya pembatasan jumlah dari institusi yang datang yang biasanya 7 sampai 8 orang, kali ini dibatasi hanya 1 orang sehingga social distancing, physical distancing bisa berlangsung dengan baik, termasuk juga para tim peliput di sini beberapa hari sebelumnya sudah harus melakukan registrasi sehingga ada pengaturan-pengaturan tertentu termasuk pada lokasi-lokasi di mana kita bisa melakukan peliputan, termasuk juga misalnya ketika saya masuk ke area parkir mobil dari CNN Indonesia dilakukan penyemprotan desinfektan, kemudian saya wajib cuci tangan, kemudian masuk ke area ini saya juga disemprot desinfektan di 2 sisi belakang dan depan, sehingga keseluruhan dari proses Rukyatul Hilal ini
bukan saja hanya kemudian memberikan pelayanan terhadap umat untuk menentukan kapan satu Ramadan, tapi juga memastikan bahwa seluruh prosesi ini tidak menjadi epicentrum baru atau lokasi baru yang bisa menyebarkan penularan COVID-19. Sehingga tentu saja ada banyak sekali aturan dan kemudian tadi panitia juga melakukan permohonan maaf bagi masyarakat yang biasanya acara seperti ini dibuka untuk umum, tapi karena masa pandemi COVID-19 ini semua dibatasi, bukan hanya untuk keamanan para petugas yang di sini, tapi juga keamanan seluruh warga yang sebenarnya sangat antusias untuk menyaksikan Rukyatul Hilal yang tiap tahunnya biasanya didatangi oleh ratusan orang, Rifana. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Miftah Farid melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Masih dari Surabaya, menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, salah satu masjid tertua di Surabaya, Jawa Timur, Masjid Agung Ampel mulai dipercantik. Masjid Ampel tetap mengadakan sholat tarawih dengan mematuhi aturan physical distancing, yaitu ada jarak 1 meter antara jemaah. Masjid Agung Ampel yang terletak di kawasan Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur terlihat berbeda dibandingkan sebelumnya. Petugas masjid membersihkan dan mengecat bagian masjid kuno ini yang didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah seorang penyebar agama Islam di Indonesia. Selain masjid, areal makam Sunan Ampel juga dibersihkan. Petugas menyapu halaman dan membersihkan gentong air tempat minum. Namun, pelaksanaan ibadah dan ziarah di Masjid Ampel untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ziarah makam ditutup dan hanya dibuka seminggu sekali untuk melayani jemaah. Sementara untuk sholat tarawih di masjid tetap dilaksanakan dengan aturan physical distancing. Kita tetap melakukan sholat tarawih, tapi kita tetap waspada. Sejak mewabahnya COVID-19 di Surabaya yang berstatus zona merah, wisata religi Sunan Ampel ditutup untuk umum. Bahkan peziarah makam Sunan Ampel yang biasanya ramai menjadi sepi. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tibroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Kapankah penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah? CNN Indonesia Breaking News Sidang Isbat segera kembali dengan informasinya. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Sidang Isbat, pemerintah resmi mengeluarkan larangan mudik bagi masyarakat. Hal ini membuat PT Kereta Api Indonesia melakukan penyesuaian operasional kereta api baik jarak jauh dan kereta api lokal. PT KAI akan memberlakukan penyesuaian operasional kereta api mulai 24 hingga 30 April 2020 untuk mendukung imbauan pemerintah terkait larangan mudik bagi masyarakat. PT KAI juga berjanji akan mengganti biaya tiket 100% bagi masyarakat yang membatalkan perjalanannya. Proses pengembalian biaya tiket bisa dilakukan secara online pada aplikasi KAI Akses atau bisa datang langsung ke stasiun terdekat. Kepala Humas Daop 1 Jakarta mengatakan ada 8 stasiun di Jabodetabek yang menjadi tempat penukaran tiket. Ya, dengan adanya larangan dari pemerintah untuk mudik, maka masyarakat yang ingin melakukan proses pembatalan tiket kereta api ini dapat melakukan proses pembatalan melalui KAI Akses. Dan untuk periode perjalanan tiket sampai dengan tanggal 4 Juni yang dibatalkan, maka biaya tiket akan dikembalikan 100%. KAI juga menyebutkan, sudah 205.000 tiket yang sudah dibatalkan oleh pengguna kereta api mulai 1 Maret hingga 22 April lalu. Sementara itu, PT KAI Daop 5 Purwokerto memutuskan untuk membatalkan seluruh perjalanan kereta api menuju Jakarta maupun sebaliknya. Pembatalan akan berlaku mulai tanggal 24 April bersama dengan pemberlakuan larangan mudik dari pemerintah. Sedangkan PT KAI Daop 7 Madiun membatalkan 44 jadwal perjalanan kereta api yang melintasi Daop 7 Madiun hingga 30 April mendatang. Pembatalan jadwal perjalanan ini guna memaksimalkan program pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah dan sebagai wujud PT KAI dalam mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Jajaran Polda Jawa Tengah menyiapkan rekayasa penyekatan arus lalu lintas antar provinsi dan antar kabupaten kota
menyusul keputusan pemerintah melarang mudik untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Di sisi lain, sedikitnya 600.000 pemudik sudah masuk Jawa Tengah dan telah membaur bersama keluarga dan masyarakat. Polda Jawa Tengah akan memperbanyak titik penyekatan akses jalur perbatasan antar provinsi, baik Jawa Tengah dengan Jawa Barat maupun Jawa Tengah dengan Jawa Timur, baik yang melalui ruas tol, jalur Pantura maupun jalur selatan. Selain itu, penyekatan juga akan diberlakukan di titik antar kabupaten kota di Jawa Tengah yang diikuti dengan pendataan dengan sistem barcode kepada warga yang melakukan mudik lokal. Dengan demikian, statusnya akan menjadi orang dalam pantauan dan dapat diawasi oleh petugas Babim Kantipmas, Babinsa maupun kelurahan dan puskesmas. Mencoba mengkanalisasi seolah-olah kalau orang dari Jakarta keluar Brexit ke Brebes, nanti di pintu tol sudah kami siapkan. Kemudian saya juga mencoba mempercepat proses mengukur suhu dari masing-masing masyarakat dengan drone termo. Ya, jadi nanti secara bersama-sama kita lihat itu gampang tertapping, nggak usah satu-satu gitu. PSBB di DKI Jakarta resmi diperpanjang selama 28 hari hingga 22 Mei mendatang. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rabu kemarin jelang berakhirnya PSBB fase pertama. Yang berbeda dengan fase pertama PSBB, penegakan hukum akan dikedepankan. Mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB diperpanjang 28 hari. Artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Rabu kemarin, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta. Keputusan itu disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta Rabu kemarin. Anies mengatakan PSBB diperpanjang setelah Pemprov DKI berdiskusi dengan para ahli di bidang penyakit penular. Sekarang adalah fase penegakan. Karena itu, di hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak. Dan itu artinya kami menghimbau kepada semua, jangan sampai harus ditindak. Kerjakan yang menjadi kewajiban selama PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Dan baik perusahaan-perusahaan juga jangan curi-curi, karena kita menemukan di lapangan, diingatkan, kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi kembali beroperasi lagi. Seperti diketahui, penerapan PSBB di DKI Jakarta periode pertama telah dilakukan sejak 10 April 2020 dan berakhir pada 23 April 2020. Jika pada periode pertama PSBB, pelanggar hanya diberi peringatan atau teguran yang bersifat edukasi. Seperti yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, razia PSBB yang digelar di checkpoint Tugu Tani ini hanya dalam waktu 1 jam sudah ada 18 pengendara yang diberikan surat teguran oleh petugas karena melanggar aturan PSBB. Mereka yang melanggar mulai dari tidak menggunakan masker hingga tidak menggunakan sarung tangan saat berkendara dengan sepeda motor. Di Jakarta Timur, petugas gabungan masih harus merazia ke sejumlah lokasi tempat usaha yang tidak dikecualikan, yang masih nekat buka pada PSBB. Mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta, salah satu kunci sukses PSBB adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah. Namun penegakan hukum juga menjadi faktor utama bagi suksesnya penerapan PSBB. Hal itu diutarakan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, seperti kami kutip dari cnnindonesia.com. Trubus juga menyoroti adanya tumpang tindih aturan selama PSBB berlaku. Terkait penanganan wabah virus corona, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala pun menyampaikan pendapatnya. Tapi kenyataannya juga masih simpan siur. Katakanlah pemberitaan ataupun perintah menjadi kadang-kadang tidak jelas, sehingga harus lebih terkoordinasi lagi. Tidak ada cara pintas untuk mencegah penyebaran virus corona. Semua butuh proses yang melibatkan segenap komponen masyarakat. Anda, saya, dan kita semua mempunyai kewajiban yang sama sebagai warga negara mematuhi aturan yang berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
Hari kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Bandung Raya, sejumlah checkpoint menuju kota Bandung masih ramai oleh warga. Petugas melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran kepada pengendara yang tidak mengikuti aturan PSBB. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melanggar aturan PSBB di kota Bandung. Dari hasil pemeriksaan masih banyak pengendara yang belum mengikuti aturan PSBB seperti tidak memakai masker, berboncengan bagi kendaraan roda 2 dan kelebihan muatan untuk transportasi umum. Petugas memberikan sanksi berupa teguran dan larangan melintas ke kota Bandung bagi yang melanggar. Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai Kamis dini hari. Selama pelaksanaan PSBB, pemerintah Kota Tegal hanya akan membuka satu pintu masuk ke Kota Tegal. PSBB di Kota Tegal akan dilaksanakan dalam 2 tahap sampai tanggal 23 Mei 2020 dengan masa 14 hari untuk setiap tahapnya. Selama pelaksanaan PSBB, Pemkot Tegal hanya akan membuka satu akses jalan masuk ke Kota Tegal di Jalan Proklamasi yang sekaligus dijadikan satu-satunya checkpoint. Selama pelaksanaan PSBB, Pemkot Tegal akan menegakkan sejumlah aturan antara lain mewajibkan warga memakai masker, membatasi jam operasional mal sampai jam 8 malam, melarang warung makan melayani makan di tempat, dan Pemkot Tegal juga akan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar PSBB. Nanti kita menyiapkan untuk petugas ini kurang lebih jumlahnya 150 orang yang nanti akan berjaga. Satu shiftnya kita bagi 3 shift ya, shift 1 50 dan juga shift 2 dan 3. Ini semuanya 50-an. Ini masing-masing yang akan bertugas selain gugus tugas, ini ada tenaga medis ya, dokter, perawat, dan juga dari anggota Polres Tegal Kota. Banyak peraturan pemerintah yang menghilangkan kebiasaan masyarakat Indonesia di bulan suci Ramadan. Lantas bagaimana menjalani aturan tanpa mengurangi makna dari bulan suci Ramadan? CNN Indonesia Breaking News Sidang Isbat segera kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Dan Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News Sidang Isbat. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama atau LFNU Jawa Timur menggelar pemantauan bulan atau Ruqyatul Hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1441 Hijriah pada Kamis. Kegiatan ini dilakukan di 17 titik yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Pantauan bulan dilakukan dengan menerapkan protokol COVID-19. Ruqyatul Hilal dilaksanakan di 17 titik yang ada di Jawa Timur, antara lain Balai Ruqyat Nahdlatul Ulama Condro Dipo Gresik, Masjid Denanyar Jombang, Observatorium Joko Tole IAIN Madura, Pamekasan, dan Pantai Tanjung Kodok Lamongan. Semua kegiatan Ruqyatul Hilal dilaksanakan dengan menerapkan protokol COVID-19 yang mengatur persyaratan dari jumlah petugas, kriteria, sampai pola kerja. Protokol ini dijalankan di satu sisi sebagai upaya untuk mencegah penularan virus, di sisi lain Ruqyatul Hilal tetap bisa dilaksanakan untuk menentukan awal bulan Ramadan. Dan kita segera bergabung dengan konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat yang menentukan kapan jatuhnya 1 Ramadan 1441 Hijriah. Bersama Wakil Menteri Agama, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Pimpinan Komisi 8 DPR RI, Pimpinan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BOSA ITB, BIK Planetarium Jakarta, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, pakar-pakar falak Indonesia, wakil ormas-ormas Islam, para pejabat eselon 1 Kemenang, tim Falakiyah Kementerian Agama, serta wakil dari berbagai instansi terkait, baru saja menyelesaikan
sidang isbat penentuan awal Ramadan tahun 1941 Hijriah. Penentuan tetap dengan menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan secara astronomi, dan metode ruqyah, yaitu dengan meneropong hilal dari 82 titik yang telah disiapkan. Semuanya berlangsung saling memperkuat. Dapat kami laporkan bahwa menurut laporan dari titik-titik ruqyatul hilal, posisi hilal di atas ufuk berkisar antara 2 derajat 41 menit sampai dengan 3 derajat 44 menit. Karenanya akhirnya kami dengan suara bulat menetapkan bahwa awal Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada esok hari bertepatan dengan hari Jumat tanggal 24 April 2020. Karenanya mari kita sambut kedatangan Ramadan dengan tekad mulia untuk melipat gandakan pahala dan memohon pengampunannya. Mari kita gaungkan kalimat tahniah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrazia. Para pemirsa yang terhormat, Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah, hadir pada saat dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Karenanya banyak hal yang harus kita sesuaikan agar nilai-nilai ibadah kita tidak berkurang dan penyebaran COVID-19 dapat kita eliminasi. Meskipun di tahun ini kita tidak bisa berbuka puasa bersama, tadarus bersama, tarawih bersama, dan juga iktikaf bersama di masjid, namun hal itu tidak boleh mengurangi semangat dan tekad kita untuk memanfaatkan kehadiran Ramadan bagi peningkatan ibadah kita. Bahkan tahun ini dianjurkan untuk tidak melakukan ziarah kubur karena akan berpeluang untuk bertemu dengan orang banyak yang sangat mungkin diantaranya ada yang sudah terjangkit COVID-19. Kita juga dianjurkan bahkan dilarang pemerintah untuk mudik karena mudik berpeluang untuk menyebarkan virus yang tanpa disadari kita bawa pulang dari kota dan tersebar luaskan di kampung. Dalam situasi ini, ibadah puasa harus tetap kita tekuni dengan sebaik-baiknya sambil tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, karena puasa adalah ibadah wajib untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kalau kebiasaan untuk sahur dengan air putih atau sekedar makanan kecil saja, sebaiknya pada puasa kali ini diganti dengan makanan yang dapat menjaga daya tahan tubuh. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan mengabulkan segala doa kita. Khususnya Allah berkenan mencabut dan melenyapkan cobaan wabah COVID-19 yang menderita dunia dan kita pada saat ini. Mari beribadah dari rumah guna menghindari penyebaran COVID-19. Baiti jannati, semoga rumah kita menjadi surga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan hormat saya mohon ada tambahan kata sambutan dari yang hormat Bapak Ketua MUI Bapak Kiai Haji Abdul Zaidi, dan mohon juga dapat ada tambahan kata sambutan dari yang hormat Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Yandri Susanto. Yang hormat Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Yandri Susanto. Saya silakan Bapak Ketua MUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa khususnya umat Islam
Kita insya Allah mulai esok hari akan memulai berpuasa 1 Ramadan 1441 Hijriah. Kami atas nama Majelis Ulama Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1441 Hijriah. Marilah bulan Ramadan kita hendaknya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan, ketabahan di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, di musibah yang luar biasa, yaitu musibah COVID-19 ini, yang tentunya kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga imunitas tubuh kita, sehingga di dalam melaksanakan ibadah puasa ini kita dapat sampai akhirnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan khususnya di bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 3 macam manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah lisa'imi hatta yuftir, yaitu seseorang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini kita di dalam bulan puasa jangan kita melengahkan waktu kita untuk senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar insya Allah musibah COVID-19 ini di tengah-tengah kita berpuasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita bangsa Indonesia dan bagi masyarakat di dunia, sehingga kita dapat mengakhiri penderitaan ini dan kita punya masa depan yang lebih baik di kemudian hari insya Allah. Yang kedua adalah tatkala kita melaksanakan ibadah puasa ini, hendaknya kita jangan melupakan juga selain amal ibadah, kesolehan ibadah kita, tentunya kesolehan sosial kita, yaitu dengan menyantuni saudara-saudara kita khususnya yang sedang berpuasa dan fakir miskin yang sangat membutuhkan uluran-tangan kita, anak yatim, fakir miskin dan lain-lainnya yang dalam keadaan penderitaan mereka di bulan Ramadan ini yang sangat-sangat menderita. Maka hendaknya para ahlinya, para orang yang kaya, mereka-mereka yang mempunyai kelebihan, hendaknya kita tidak melupakan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran-tangan kita. Yang ketiga adalah marilah kita mengikuti arahan daripada pemerintah berkenaan dengan PSBB dan arahan dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu agar di bulan Ramadan ini kita tetap melaksanakan taraweh, melaksanakan ibadah Jumat, tetapi di rumah kita masing-masing. Jadikanlah rumah kita ini sebagai tempat juga kita beribadah, karena sholat tarawih Rasulullah SAW melaksanakan ibadah tarawih di bulan Ramadan itu adalah cuma 2 malam. Sisanya Rasulullah memberi contoh sholat itu, sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah. La taj'alu buyutakum quburan, jangan kamu jadikan rumah kamu bagaikan kuburan. Akhirnya sepi, tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, tidak ada zikir-zikir yang kita kumandangkan dari rumah-rumah kita. Kesempatan inilah juga untuk menjalin silaturahim, mempererat antar anggota keluarga di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dan dalam kala kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ketiga, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Menteri Agama berkenaan dengan mudik, sebaiknya
kita ini tidak mudik, urunkan ini mudik ini pada saat-saat kita sudah agak tenang dengan beban COVID-19 ini, karena anjuran Rasulullah SAW, kalau kamu berada di daerah yang terdampak wabah, maka hendaknya kamu jangan keluar, sehingga akan berdampak kepada saudaramu yang lain dari wabah itu. Berarti kita akan menyelamatkan saudara-saudara kita. Janganlah ini dengan kita menyelamatkan saudara-saudara kita, ini memiliki fadilah keutamaan yang luar biasa, bahkan lebih daripada jihad, karena ini memerangi bersama-sama penyakit wabah corona ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa menjaga kita, menyelamatkan kita, dan memberikan kesehatan kepada kita, dan sehingga Allah SWT dapat mempercepat musibah ini, sehingga kita dapat beraktivitas kembali dan menatap masa depan yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen dan Pak Dirjen yang terhormat, Ketua MUI atau yang mewakili, yang kami banggakan seluruh pemirsa di seluruh tanah air, umat Islam khususnya, rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin, tadi alhamdulillah saya sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI dari awal sampai akhir mengikuti sidang isbat, termasuk paparan dari Pak Cecep, kemudian laporan dari para ahli riwayat di seluruh Indonesia sebanyak 82 titik. Dan tadi dalam sidang isbat alhamdulillah tidak ada sidang pendapat bulat dengan ormas Islam, Menteri Agama, MUI, DPR, seperti disampaikan Pak Menteri Agama tadi, bahwa insya Allah besok hari Jumat kita semua umat Islam akan melaksanakan puasa Ramadan bertepatan dengan tanggal 24 April 2020. Oleh karena itu mari kita sambut ibadah suci bulan Ramadan ini. Banyak orang yang bercita-cita ingin ketemu lagi dengan bulan Ramadan, tapi sudah banyak yang mendahului kita. Oleh karena itu kami mengharapkan jadikanlah momentum Ramadan ini momentum kebangkitan kita semua, kebangkitan bangsa ini yang hari ini sedang dicoba dengan cobaan yang luar biasa, yaitu virus corona. Oleh karena itu di samping kesalahan pribadi, kita dituntut juga kesalahan sosial. Artinya saatnya mulai besok, hari-hari mendatang, kita dicoba juga oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita peduli dengan sesama atau kita tidak peduli dengan sesama. Oleh karena itu kami mengajak, pastikan bahwa saudara-saudara kita yang dalam ketiadaan ekonomi harus kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan kami sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, mohon dipastikan orang yang mendapatkan bantuan sosial, sembako atau BLT, dipastikan yang berhak menerima harus menerima. Jangan sampai yang tidak berhak menerima justru menerima. Dan mohon ini selalu dipantau, jangan sampai ada anak bangsa yang kelaparan gara-gara tidak makan atau kekurangan gizi. Oleh karena itu bagi kita semua rakyat Indonesia yang punya kemampuan, apakah itu individu, perusahaan atau lainnya, kita mari saling membantu, keluarkan semampu kita. Karena inilah ujian kita semua, bukan ujian individu-individu atau yang terpisah. Oleh karena itu sekali lagi saya Ketua Komisi 8 DPR mengajak kita untuk bahu-membahu, saling membantu untuk keluar dari persoalan ini. Dan bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan hikmat dan khusyuk, semoga bangsa ini dan umumnya dunia keluar dari wabah virus corona atau COVID-19 ini. Maka himbauan pemerintah, ajakan pemerintah, keputusan pemerintah itu pastilah baik untuk rakyatnya dalam rangka menangani COVID-19 ini. Maka kami mengharapkan, menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada umat muslim yang besok akan menyambut Ramadan, 1 Ramadan mulai puasa, mohon kiranya mematuhi himbauan pemerintah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya yakin dengan itu insya Allah momen Ramadan adalah momen kita keluar dari wabah virus corona.
Maka himbauan pemerintah tidak boleh mudik atau tidak boleh ada migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain, mari kita taati. Maka kami juga sampaikan kepada pemerintah, supaya kalau dilarang mudik, maka moda transportasi juga harus diatur sedemikian rupa. Bus antar kota, antar provinsi, kalau memang dilarang mudik, tidak boleh bergerak antar kota, antar provinsi. Kereta api juga harus dihentikan, termasuk pesawat udara. Kalau tidak dihentikan, maka kita tidak bisa menghentikan pergerakan manusia dari kota ke desa. Maka kalau itu terjadi, wabah COVID-19 sulit untuk kita musnahkan dalam waktu dekat. Maka kerjasama antara rakyat dan pemerintah dengan kita semua, insya Allah itu akan mempercepat penghentian atau penanggulangan COVID-19 ini, insya Allah bisa selesai di Indonesia dan insya Allah termasuk di dunia, sehingga ibadah-ibadah kita tidak terhalang, termasuk ibadah haji yang akan kita sambut tahun ini, insya Allah tidak ada halangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat berpuasa Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, selalu memberikan rahmat kepada kita semua, dan kita harus sabar dan tabah menghadapi cobaan ini. Dan terakhir sekali lagi kami minta kepada pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan pokok rakyat Indonesia yang terdampak atau yang kena akibat dari virus corona. Jangan sampai mereka mati kelaparan, bukan mati karena corona. Ini penting saya sampaikan karena banyak di daerah atau banyak rakyat Indonesia yang mengeluh karena salah sasaran atau tidak tepat. Saya yakin pemerintah akan selalu memperbaiki, maka perlu kerjasama antar kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 8, terima kasih Bapak Ketua MUI, terima kasih kepada teman-teman wartawan, wartawan cetak, wartawan televisi maupun media online. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baru saja kita mengikuti konferensi pers sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah yang disampaikan tadi oleh Menteri Agama Fahrul Razi berdasarkan 2 metode penentuan, yakni metode hisab dan juga metode ruqyat penglihatan hilal dari 82 titik. Posisi hilal berada pada 2 derajat 41 menit sampai 3 derajat 44 menit sehingga 1 Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat besok 24 April 2020. Dan tadi Menteri Agama Fahrul Razi juga mengimbau sekali lagi agar masyarakat terutama umat muslim menjaga kesehatan dan juga menjaga stamina terutama pada saat sahur dan juga berbuka. Dan sekali lagi tadi Menteri Agama Fahrul Razi juga mengimbau masyarakat tidak mudik untuk menekan ataupun mencegah penyebaran angka COVID-19. Selain Menteri Agama Fahrul Razi, tadi juga dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI sekali lagi mengimbau masyarakat umat muslim untuk menjalankan imbauan pemerintah, menjalankan sholat tarawih di rumah saja, tidak perlu datang ke masjid. Dan hal itu diperlukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. MUI juga kembali menghimbau agar masyarakat umat muslim tidak perlu melaksanakan mudik pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan CNN Indonesia Breaking News, sidang isbat akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Dan Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Sidang isbat, pandemi corona yang melanda Indonesia membuat banyak kegiatan terganggu, baik itu di bidang ekonomi, sosial budaya, hingga keagamaan. Termasuk Ramadan kali ini yang ikut terbentur dengan masa pandemi. Banyak peraturan pemerintah yang menghilangkan kebiasaan masyarakat Indonesia di bulan suci untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Lantas bagaimana menjalani aturan tanpa mengurangi makna dari bulan suci Ramadan? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon. Ada Pak Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam Pak Anwar. Selamat
malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan juga bergabung melalui sambungan telepon Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin dan juga Profesor Azumardi Azra Cendekiawan Muslim. Tapi sekarang ini saya akan bertanya dulu ke Pak Anwar Abbas. Pak Anwar, ini MUI bagaimana kemudian memberikan edukasi atau juga pemahaman kepada masyarakat? Karena Ramadan kali ini sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan ini kita harus lalui di tengah pandemi COVID-19 sehingga masyarakat ini terutama umat Islam menjalani ibadahnya ini kemudian masih tetap khusyuk begitu, tidak perlu datang ke masjid tapi tetap bisa beribadah di rumah dan tidak mengurangi amalannya begitu, Pak Anwar. Iya. Virus corona ini kan adalah sebuah virus yang cepat menular dan sangat berbahaya ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan dan mendengar suara, seruan dan pandangan dari ahli medis dan para saintis. Dan menurut ahli medis serta saintis, untuk memutus mata rantai dari penyebaran dan penularan virus ini, kita harus melakukan physical distancing. Nah, saran itu oleh MUI sudah dikaji. Dan hasil keputusan daripada Komisi Fatwa, ya kita harus mendukung itu. Karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Di mana Al-Quran menyatakan kita tidak boleh membiarkan diri kita jatuh ke lembah kebinasaan. Dan para ulama juga sangat mendukung sebuah prinsip yang disebut dengan la dororo wala diroro. Kita tidak boleh mencelakai diri kita dan kita juga tidak boleh mencelakai orang lain. Dan yang namanya virus ini atau wabah ini kan adalah berbahaya dan dia akan menimbulkan kemafsadatan. Nah, ada prinsip dalam Islam yaitu ad-doror yuzal. Yang namanya kemudaratan itu harus dihilangkan. Karena kalau seandainya kita berkerumun-kerumun dan berkumpul dengan orang yang banyak jumlahnya, maka tidak mustahil kita akan tertular. Dan salah satu caranya adalah menghindar. Nah, oleh karena itu MUI menyarankan supaya di daerah yang memang menurut para ahli dan pemerintah potensialiti bagi menyebarnya virus tersebut masih tinggi, ya kita menyarankan supaya kita tidak menyelenggarakan sholat Jum'ah secara bersama-sama, tapi mengganti dengan sholat zuhur. Dan karena bulan puasa akan datang, di mana biasanya kita itu melakukan sholat tarawih dan witir di masjid dan atau musola, maka MUI menghimbau masyarakat untuk tidak menyelenggarakan sholat tarawih dan sholat witir secara bersama-sama di masjid dan di musola. Tapi kita menyelenggarakannya di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Saya begitu. Oke, Pak Anwar, nanti saya akan kembali ke Anda. Saya akan menyapa Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Selamat malam, Pak Kamarudin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamarudin, tadi saya sudah berbincang dengan Sekjen MUI, Pak Anwar Abbas. Saya akan langsung bertanya ke Anda, apa langkah yang akan dilakukan kemudian oleh Kementerian Agama untuk memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada masyarakat pada saat nanti bulan Ramadan tidak perlu melakukan ibadah-ibadah di masjid begitu. Karena sebelum bulan Ramadan ini masih banyak sebetulnya masyarakat yang tetap datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan juga sholat 5 waktu begitu, Pak Kamarudin. Iya. Ya, jadi edukasi secara masif kita lakukan. Kita melibatkan seluruh struktur Kementerian Agama. Ada 50.000 penyuluh-penyuluh agama. Ada KUA, ada Kementerian Agama, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Kita juga mengajak Majelis Ulama Indonesia, para ulama, para asatiz, para mubalik, kita ajak untuk bisa bersama-sama mencerahkan, mencerdaskan, dan menginformasikan kepada masyarakat kita bahwa sesungguhnya tidak ada keharusan, kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah di masjid, apalagi dalam kondisi darurat seperti sekarang ini. Tinggal dan beribadah di rumah bersama keluarga adalah yang terbaik dan pilihan yang harus kita ambil. Kita beribadah bersama keluarga kita, keluarga inti, keluarga kecil kita. Insya Allah nilai dan kualitas ibadah kita tidak berkurang. Itu yang harus kita sampaikan secara masif terus-menerus kepada masyarakat kita, karena
masalah ini adalah masalah keyakinan, masalah agama, tentu tidak mudah juga ya kita meyakinkan masyarakat kita, sehingga perlu sinergi dari seluruh warga bangsa, termasuk media khususnya, saya kira juga harus berkontribusi untuk bersama-sama kita meyakinkan masyarakat kita bahwa kemanusiaan adalah hal yang paling penting yang harus kita bersama-sama jaga. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat dan seterusnya. Jadi kita wajib hukumnya untuk menjaga kemanusiaan karena Tuhan sendiri sangat menghargai, sangat memuliakan kemanusiaan itu. Jadi menjaga jiwa, menjaga nyawa adalah hal yang paling fundamental dalam ajaran agama yang harus kita jaga bersama. Mari kita bersama-sama meyakinkan masyarakat kita bahwa beribadah di rumah adalah hal yang sangat baik dan harus kita lakukan dalam kondisi COVID-19 sekarang ini. Pak Kamarudin, untuk edukasi Kementerian Agama mengajak ormas-ormas Islam termasuk kemudian dengan MUI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana dengan pengawasannya ke masjid-masjid? Karena kan ini sangat sulit sekali mengingat jumlah masjid di Indonesia ini sangat banyak sekali dan ada beberapa masjid yang juga masih tetap menyelenggarakan sholat tarawih begitu. Dalam kapasitas untuk menegakkan atau menertibkan masyarakat kita. Kita berusaha untuk mengajak masyarakat kita agar mengikuti himbauan pemerintah dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kesadaran sendiri bahwa memang pilihan kita adalah harus berada di rumah. Jadi pencerahan, pencerdasan dan upaya-upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat kita harus terus-menerus kita lakukan secara masif oleh seluruh kita yang kira-kira memahami persoalan ini. Tapi Pak Kamarudin memang sulit ya sebetulnya ya untuk memberikan edukasi dan masyarakat mengerti terutama di wilayah-wilayah yang memang sulit terjangkau begitu. Ada beberapa wilayah yang pemahaman masyarakat kita kan sangat bervariasi ya. Ada yang memang sangat memahami, ada juga yang tidak memahami dan tidak mau memahami. Jadi inilah yang menjadi tantangan kita, pekerjaan kita yang harus sama-sama kita lakukan. Karena persoalan ini bukan juga murni persoalan agama sebenarnya. Di sini juga ada persoalan psikologi, ada persoalan budaya, bahkan ada persoalan ekonomi juga. Sehingga ya memang tidak bisa Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia saja yang melakukan tugas ini. Semua bersama-sama kita, seluruh keluarga bangsa bersinergi untuk bersama-sama bisa dan harus melakukan pencerahan ini kepada masyarakat. Karena tanpa masyarakat berkontribusi, tidak mungkin COVID-19 ini bisa kita usir secepatnya. Oke, nanti saya akan kembali lagi ke Pak Kamarudin. Saya akan berbincang dan juga menyapa Profesor Azumardi Azra, cendekiawan Muslim yang sudah bergabung melalui sambungan Skype. Selamat malam, Prof. Azra. Selamat malam, Mbak. Prof. Azra, tadi saya sudah berbincang dengan Dirjen Bimas Islam Kemenak, Pak Kamarudin Amin, dan juga sebelumnya dengan Sekjen MUI. Tadi ada yang menarik bahwa pemahaman masyarakat itu sangat berbeda-beda, terutama Kementerian Agama ini sudah memberikan edukasi, Prof. Azra, kepada Kementerian Agama sudah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk beribadah saja di rumah. Namun nyatanya sebelum bulan Ramadan ini masih banyak yang beribadah melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid. Untuk bulan Ramadan ini mungkin Anda bisa memberikan pemahaman juga kepada masyarakat tanpa mengurangi amalan. Sebetulnya semua umat muslim ini bisa beribadah di rumah dengan khusyuk begitu. Melaksanakan sholat tarawih, kemudian sholat 5 waktu, begitu, sholat witir begitu. Ya baik Mas, sebetulnya kuncinya bukan pada umat ya, pada katakanlah umat di lapisan bawah ya, tapi kuncinya itu adalah pada ustadz-ustadz. Jadi kalau kita simak ya, ada pihak yang tidak setuju misalnya tidak ada jamaah sholat berjamaah di masjid, apakah sholat Jumat, apakah sholat fardu ataupun sholat tarawih. Itu yang menentang itu, sebagian besar itu yang kita senang itu adalah ustadz-ustadz. Jadi oleh karena itu yang perlu dalam tanda kutip ya diinsafkan, diberikan penyadaran oleh Kementerian Agama dan oleh kita semua, oleh MUI, oleh ormas-ormas Islam, itu adalah ustadz-ustadz itu yang ada pada tingkat akar rumput, yang kemudian ada juga yang kita menyampaikan itu menolak misalnya himbauan dari pemerintah atau dari Kementerian Agama atau dari MUI supaya dihindari kerumunan, dihindari berjamaah begitu. Itu ada ustadz-ustadz yang memang nadanya itu sangat keras, nadanya itu malah memprovokasi. Kemudian mensejajarkan virus corona itu dengan kekuasaan Allah. Jadi kalau orang takut sama corona, mana yang lebih takut
corona atau lebih takut kepada Allah. Nah, kayak begitu. Jadi argumen-argumen yang demagogis gitu, yang retoris, yang kemudian oleh masyarakat, oleh umat di bagian bawah itu kemakan mereka, gitu, percaya mereka. Jadi oleh karena itu saya kira kalau mau Kementerian Agama bisa mengumpulkan atau mengadakan temuan ya di masyarakat tingkat bawah dengan memanggil ustadz-ustadz itu, penceramah-penceramah itu, terutama di daerah-daerah yang merah ya, daerah-daerah yang merah yang memang dari catatan pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, dari Pemda itu memang merah. Tapi ada juga memang, dan disinilah saya kira ustadz-ustadz itu perlu diberikan pemahaman, diberikan pengertian mengenai pentingnya untuk menjaga kehidupan manusia itu. Iya, Prof. Azra, nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Nanti saya akan bertanya juga kepada Kementerian Agama bagaimana mereka menggandeng para ustadz dan juga para pemuka agama untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi, yang lebih clear kepada umat Islam, terutama di akar rumput tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Azra. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Anwar Abbas, Sekjen MUI, kemudian Profesor Azra, Cendekiawan Muslim, dan Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Saya mau langsung ke Pak Kamarudin. Tadi sebelumnya Prof. Azra sudah menyebutkan bahwa kuncinya ini ada di para ustadz yang sangat relasinya ini berdekatan dengan umat muslim yang di akar rumput, sehingga sebetulnya Kementerian Agama harusnya bisa memberikan pemahaman dan juga berkomunikasi untuk mengajak para ustadz memberikan pemahaman begitu, terutama ustadz-ustadz yang menolak ibadah dilaksanakan di rumah begitu, Pak Kamarudin. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Azra tadi, dan sekarang ini sesungguhnya kita sudah sedang dan terus melakukan komunikasi-komunikasi dengan para asatidz tadi, para ustadz, para mubalik tadi, lewat para penghulu, lewat para penyuluh, lewat para aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan juga karena kami mengatakan atau melihat bahwa sesungguhnya persoalan ini bukan murni persoalan agama saja. Tentu ada yang murni agama, tapi ada juga yang persoalan lain, misalnya persoalan ekonomi. Ada yang terdampak ya, termasuk para ustadz kita juga terdampak karena tidak lagi bisa berceramah dan seterusnya. Sehingga juga langkah yang kita ambil, kita mencoba mengidentifikasi mereka-mereka yang terdampak dan kita carikan jalan keluar. Misalnya kami sedang mengajak Basnas ini untuk bersama-sama bisa membantu para ustadz dan juga para guru-guru ngaji. Untuk mereka yang terdampak dengan COVID-19 ini secara ekonomi maksud saya. Jadi saya kira pendekatan seperti ini akan terus kita lakukan. Di samping tentunya pendekatan persuasif yang lain, kita ajak mereka komunikasi, berdiskusi supaya kita bersama-sama yang mengamankan negeri inilah dari wabah COVID-19 ini. Pak Anwar dari MUI sendiri apakah sudah mengajak diskusi para ustadz-ustadz yang sangat keras menolak tetap bersikukuh untuk melaksanakan ibadah di masjid, begitu Pak Anwar? Ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Azra tadi memang itu sebuah masalah yang ada di lapis bawah ya. Karena ada sebagian ustadz yang menyatakan barang siapa yang takut kepada virus corona maka dia musyrik, mempersekutukan Allah. Padahal kan rasa takut itu kan adalah fitrah manusia, sudah pembawaan ya. Kita wajar saja takut. Cuma takut kepada Allah dengan takut kepada virus kan berbeda. Kalau kita takut kepada Allah berarti kita takut kepada Khalik. Kalau takut kepada virus berarti kita takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada Allah sebagai Khalik, kita berusaha mendekatinya dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tapi kalau kita takut kepada makhluk, ya kita menjauhinya. Ya, dengan melakukan physical distancing. Jadi oleh karena itu menurut saya ya jangan sampai ada yang menafsirkan takut kepada virus corona ini adalah musyrik gitu. Karena kita tidak akan pernah memposisikan virus itu sebagai Tuhan. Kecuali kalau seandainya kita memposisikan virus itu sebagai Tuhan.
maka berarti kita musyrik. Sementara saya lihat nggak ada orang yang memposisikan virus itu sebagai Tuhan, tetapi adalah sebagai sesuatu yang ditakuti. Sama halnya dengan kita takut kepada harimau. Jadi itu rasa takut yang bersifat tabiiyah, yang bersifat natural itu takut. Jadi agak berbeda ya takut kepada Allah dengan takut kepada virus. Seperti saya katakan tadi, takut kepada Allah kita ingin mendekat kepadanya. Dan bulan suci Ramadan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepadanya dan kita berdoa. Pada bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini bulan suci di mana doa-doa kita akan mustajab, akan diijabah oleh Allah. Maka mari kesempatan bulan puasa ini kita pergunakan untuk berdoa dan minta kepada Allah supaya virus ini cepat angkat kaki dari negeri ini. Sehingga kehidupan ekonomi bisa bergulir kembali dan kehidupan masyarakat akan normal kembali. Ya, Pak Anwar. Ya Pak Anwar, tapi dari MUI sendiri sudah melakukan upaya persuasif begitu kepada ustadz-ustadz yang tetap keras menolak tadi? Saya rasa fatwa MUI sudah menyebar ya. Media-media sosial, TV, radio, saya rasa umumnya sudah pada tahu apa isi fatwa dari MUI. Cuma kan seperti disinyalir oleh Pak Zumardi Azra tadi, ada sekelompok kecil ustadz yang menolak gitu kan, dan bahkan ada yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang takut pada virus corona maka dia musyrik. Nah, siapa orang Islam yang tidak takut dicap musyrik? Semua orang Islam takut dicap musyrik. Nah, pertanyaan adalah betulkah takut kepada virus corona itu musyrik? Ya tidaklah. Karena berbeda gitu. Prof Azra, saya akan kembali lagi ke Anda, Prof Azra. Jadi kemudian kalau misalnya Kementerian Agama sudah memberikan upaya persuasif begitu kepada masyarakat, namun masyarakat tetap berbondong-bondong datang ke masjid, mungkin Anda juga bisa memberikan insight begitu, memberikan pandangan bahwa amalannya ini tidak akan berkurang begitu, Prof, kalau mereka ataupun umat muslim ini tetap beribadah, melakukan itikaf, ini tidak perlu ke masjid tapi itikaf di rumah saja, itu sama sebetulnya nilai amalannya begitu, Prof. Ya, jadi seperti yang dibilang oleh Pak Dirjen tadi, ini memang masalahnya sangat kompleks ya. Termasuk juga soal ekonomi dari para ustadz ini, mubalik ini. Ya, jadi banyak ya adalah ustadz-ustadz yang memang kerjanya berceramah ya kan. Mereka bukan ASN ya, pendapatannya pemasukan kehidupan sehari-harinya dari berceramah itu, mengajar dan sebagainya. Sekarang mereka kesulitan itu, dan oleh karena itulah saya kira MUI setahu saya itu ada Satgas untuk menghadapi COVID-19 ini, dan juga Dewan Masjid Indonesia di bawah pimpinan Pak Yusuf Kalla itu sudah melakukan upaya-upaya penyantunan, memberikan santunan kepada ustadz-ustadz yang memang menghadapi kesulitan ekonomi. Nah, jadi itu langkah yang bagus. Saya kira Kementerian Agama bisa memperkuat itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya di masjid-masjid tertentu di daerah merah, misalnya kayak di Jakarta ini, katakanlah di Mampang Perapatan atau di mana, mungkin di Bekasi dan lain sebagainya, saya kira Kementerian Agama bersama MUI harus turun mengajak ustadz itu dialog, berbicara. Dan ini memang diharapkan yang senior. Kalau penyuluh yang disebutkan oleh Pak Dirjen itu, rata-rata penyuluh itu umumnya orang-orang yang lebih dipandang sebagai pegawai negeri, sebagai ASN daripada sebagai kiai yang mumpuni. Oleh karena itu memang harus diturunkan kiai-kiai yang mumpuni itu dari MUI atau dari ormas Islam, pimpinan ormas Islam yang menguasai berbagai argumen, berbagai hujah keagamaan, dalil keagamaan untuk bisa berdialog dengan ustadz-ustadz yang masih saja tetap mau menyelenggarakan salat tarawih misalnya di masjid di daerah-daerah merah. Kalau di daerah-daerah hijau, saya kira mungkin kalau para ustadznya itu atau para katakanlah berbicara dengan pimpinan daerah, dengan dinas kesehatannya, saya kira itu mungkin lebih bisa ditolerir. Tapi untuk di daerah merah kan gawat sekali. Jadi oleh karena itu tidak cukup memang yang dibilang oleh Pak Anwar Abbas sudah ada fatwa, sudah ada edaran, itu nggak cukup. Saya kira harus proaktif mendatangi mereka. Kalau perlu mengumpulkan mereka, mengundang mereka gitu. Saya nggak tahu, ini agak sulit ya keadaannya, tapi ya mungkin bisa dengan cara-cara tertentu, dengan cara virtual dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir Mbak, ini juga
yang juga harus diatasi, saya kira lebih kepada pemerintah dan partai-partai, yaitu ini ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa sikap bersikeras gitu ya di kalangan umat Islam yang menolak apa saja kebijakan pemerintah termasuk kebijakan MUI itu masih terkait dengan sikap politik sisa-sisa dari pemilu 2019 yang lalu, Pilpres 2019 yang lalu. Dan oleh karena itulah saya kira pimpinan partai yang dulu dulu mungkin terkait dengan kelompok-kelompok Islam tertentu berusaha memberikan penyadaran juga, memberikan pengertian juga kepada umat Islam ini yang tidak mau menerima, karena ketidakmauan menerima itu juga terkait dengan sikap politik mereka yang masih tersisa pasca Pilpres 2019. Oke, terima kasih sekali Profesor Azumardi Azra, cendekiawan Muslim, dan sebelumnya ada Sekjen MUI Anwar Abbas dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin atas waktunya untuk berbincang, memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada masyarakat untuk tetap beribadah di rumah dan selamat menunaikan ibadah puasa Bapak-bapak dan juga Prof Azra. Terima kasih sekali waktunya untuk CNN Indonesia Breaking News malam hari ini. Dan Raja Salman bin Abdul Aziz Arab Saudi membolehkan pelaksanaan sholat tarawih di dua masjid suci yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. CNN Indonesia Breaking News, sidang isbat akan segera kembali, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Di tengah pandemi COVID-19, negara-negara Timur Tengah tetap melakukan persiapan menjelang bulan suci Ramadan meski dibayangi oleh resiko penularan dan krisis ekonomi. Penduduk Baghdad, Irak pada Rabu berbondong-bondong ke Pasar Sorja, salah satu daerah perbelanjaan tertua dan paling populer di Baghdad. Tujuan mereka untuk membeli makanan dan barang-barang lainnya menjelang bulan suci Ramadan. Meskipun pedoman publik yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga jarak sosial selama masa pandemi, pembeli dan penjual terlihat berkerumun di ruang sempit di dalam pasar. Karena krisis ekonomi, para pembeli mengeluh dengan harga barang-barang di pasar yang meningkat. Sementara itu, para penjual terpaksa menaikkan harga untuk menebus kerugian finansial selama periode penutupan sementara. Kegiatan tradisional seperti berbuka bersama dan sholat di masjid telah dilarang sebagai langkah untuk membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Tak hanya Irak, pada Rabu waktu setempat, pasar di Kairo, Mesir pun dipenuhi oleh warga yang bersiap untuk sambut Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, warga Kairo khawatir virus akan mempengaruhi Ramadan tahun ini. Kegiatan Ramadan kali ini sangat berbeda di Mesir. Kementerian Agama Mesir menangguhkan kegiatan Ramadan bagi warganya, seperti buka puasa bersama di sekitar masjid dan di luar rumah, sholat berjemaah di masjid, serta adanya pembatasan jam keluar rumah. Adanya larangan berbuka puasa di kafe, warga pun berencana untuk melakukan berbuka puasa dengan cara virtual. Warga Afghanistan yang beragama Islam juga mulai bersiap menyambut bulan suci Ramadan di tengah tuntutan krisis COVID-19 yang sedang terjadi. Sebagian besar kota-kota Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul, terkena dampak wabah ini. Para pemimpin agama mengimbau warganya untuk sholat di rumah untuk menekan persebaran virus ini. Afghanistan termasuk sebagai termiskin di dunia. Lebih dari 50% warga Afghanistan hidup di bawah tingkat kemiskinan. Lockdown yang telah berjalan pun baru-baru ini diperpanjang hingga awal Mei. Beberapa organisasi amal telah mendistribusikan kantong gandum kepada orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan sejak pembatasan diterapkan di Kabul. Sejauh ini Afghanistan telah mengkonfirmasi sebanyak 1.092 kasus yang terjangkit virus corona dengan 36 kematian. Penjaga dua masjid suci Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saudi membolehkan digelarnya sholat tarawih di kedua masjid suci tersebut namun dengan sejumlah pembatasan.
Dilansir dari saudi-gazette.com, pemimpin Arab Saudi tersebut telah menyetujui pelaksanaan sholat tarawih di 2 situs suci itu, namun tanpa kehadiran masyarakat umum. Jemaah yang boleh sholat hanya pihak berwenang, pekerja dan petugas masjid. Selain itu, sang raja juga memerintahkan pengurangan jumlah rakaat saat sholat tarawih, yakni menjadi 5 taslimat atau 10 rakaat saja. Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Hingga saat ini angka kematian akibat virus corona di Arab Saudi telah mencapai 114 orang. Dan bagaimana situasi jelang Ramadan di Arab Saudi? Kita sudah terhubung dengan Hashim Hilabi, warga negara Indonesia di kota Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jeddah, Pak Hashim. Selamat sore, Mbak Rifana. Oke, Pak Hashim, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sebetulnya bagaimana kondisi di Jeddah jelang Ramadan? Apakah masih tetap ramai? Sementara ini kan situasi Arab Saudi ini kan ada aturan-aturan untuk keluar. Jadi ketika diterapkannya nanti aturan keluar itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, sehingga situasi sangat sunyi gitu, tidak seperti biasanya yang tahun kemarin yang terjadi di pada bulan Ramadan ataupun menjelang mau masuk bulan Ramadan. Oke, Pak Hashim, ini Raja Salman kan mengizinkan sholat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya, meski dengan pembatasan-pembatasan seperti dilakukan tanpa kehadiran masyarakat umum dan rakaatnya dikurangi. Bisa Anda gambarkan sebenarnya bagaimana antusiasme warga di sana untuk bisa tarawih di Masjidil Haram? Sementara ini kan aturan pemerintah Arab Saudi ini kan untuk mencegah adanya wabah corona virus COVID-19 ini, maka sehingga tidak adanya pendesakan yang terjadi di Masjidil Haram. Oleh karena itu, maka Saudi Arabia sudah menganjurkan setiap masyarakatnya untuk sholat di rumah saja, untuk tarawih, dan juga melaksanakan ibadah Ramadan itu yang seperti biasanya buka bersama di luar sekarang sudah tidak ditiadakan, maka adapun buka puasa pun di dalam rumah. Untuk di Masjidil Haram sendiri itu sepertinya ada keterbatasan hanya orang-orang warga yang petugas ataupun panitia-panitia yang ada pelaksanaan di Masjidil Haram. Oke, Pak Hashim, ada sanksi tidak sih sebetulnya yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi jika masyarakat Arab Saudi di sana tetap datang ke masjid untuk beribadah begitu? Iya Bu, ada Mbak Rifana. Di sini jadi ada waktu pada bulan Ramadan ini sudah ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi yaitu batas keluar hanya di street, hanya di wilayah terbatas saja. Wilayah umpamanya di Saudi ini kan di Jeddah ini ada sekian distrik gitu wilayah. Nah, itu hanya sebatas itu saja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalaupun itu nanti keluar, itu ada aplikasi di jam luar itu, misalnya di atas jam 5 sore itu ada aplikasi yang telah disiapkan oleh Arab Saudi. Tujuannya untuk apa? Dengan batas waktu tertentu. Kemungkinan hanya ada 2 yang diperbolehkan, yaitu untuk ke rumah sakit dan untuk beli bahan pokok. Sanksi pun itu 10.000 real. Ya. Itu pada pertama kali dan kedua nanti digandakan. Oke, terima kasih sekali Pak Hashim Hilabi, warga negara Indonesia di Arab Saudi. Semoga sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa. Pak Hashim, terima kasih sekali waktunya atas CNN Indonesia Breaking News malam hari ini. Dan kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Di tengah pandemi COVID-19, warga Ngawi, Jawa Timur Rabu siang menggelar tradisi cukur rambut untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bukan orang dewasa saja, sejumlah anak-anak juga ikut mencukur rambut. Tradisi ini digelar bertujuan untuk mensucikan diri sehingga ibadah puasa menjadi sempurna. Banyak cara dilakukan warga dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan warga desa Cempuran, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Mereka menggelar tradisi potong rambut secara massal di halaman sebuah masjid. Pesertanya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Tradisi ini digelar dengan tujuan agar mereka tetap terjaga dari segala macam najis selama menjalankan ibadah puasa nantinya. Tradisi ini sudah ada secara turun-temurun sejak dari nenek moyang hingga sekarang. Potong rambut dilakukan secara gratis. Selain di halaman masjid, tradisi ini juga dilakukan di rumah-rumah warga. Seusai potong rambut, warga langsung mandi besar di persawahan agar badan benar-benar suci. Sementara kaum perempuan dan anak-anak bergotong royong membersihkan masjid. Cukur bersama untuk menyambut bulan Ramadan. Biar apa rambutnya? Biar rapi. Terus yang dilakukan apa setelah cukur bersama ini? Mandi bersama. Di mana? Di sawah. Tanpa mengabaikan imbauan dari pemerintah dengan wabah corona, warga menggelar tradisi dengan memakai masker dan menjaga jarak. Untuk saat ini kita melaksanakan cukur bersama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini kebiasaan kita di Dusun Jegolan Tempuran ini. Setiap mau bulan Ramadan kita mengadakan cukur bersama untuk mensucikan diri. Meskipun kondisi masih ada wabah corona ini gimana, Mas? Oh ya, ini untuk musim wabah corona ini kita mengantisipasi, terutama untuk dari pemerintah mengimbau kita harus memakai masker dan harus menjaga jarak biar aman. Warga meyakini dengan mengikuti tradisi cukur rambut massal, maka di dalam menjalankan ibadah puasa akan lebih sempurna hingga Lebaran tiba. Inam Tohari, Ngawi, Jawa Timur. Menjelang Ramadan, warga kota Parepare, Sulawesi Selatan memadati pasar meski ada imbauan untuk jaga jarak sebagai pencegahan penularan virus corona. Warga tetap berdesak-desakan. Pasar Lakesi Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis pagi dipadati pelanggan. Pemerintah sudah mengimbau pembatasan sosial, namun warga tetap berdesak-desakan untuk berbelanja. Meskipun mengaku takut, namun warga tetap melakukannya demi membeli kebutuhan sahur pertama di bulan Ramadan. Oh, persiapan untuk Ramadan, Bu ya? Ini nggak takut, Bu, masih berkerumun seperti ini? Takut sih, mau makan. Kenaikan permintaan menjelang bulan Ramadan juga diikuti kenaikan harga sejumlah bahan makanan. Sedikit naik. Apa itu, Ibu? Lombok besar sama bawang merah, lombok kecil. Itu Berapa? Lain-lain rata gitu. Berapa saja itu kenaikannya, Ibu? Naik 10.000. Naik 10.000 rata-rata. Ramainya warga yang berbelanja untuk menyambut bulan puasa terjadi setiap tahun. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan antusiasme mereka. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan. Bulan Ramadan sudah hadir bersama kita. Biasanya di bulan suci ini umat muslim berlomba-lomba dalam meraih pahala yang ganjarannya berlipat-lipat dibandingkan bulan lainnya. Namun saat ini Ramadan hadir di tengah pandemi COVID-19 sehingga pemerintah meminta umat Islam Indonesia untuk beribadah di rumah saja, tidak harus ke masjid. Dan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana sebaiknya kita menjalankan Ramadan di masa pandemi ini, kita sudah terhubung dengan seorang penceramah kondang, Ustadz Ahmad Wijayanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, langsung saja ini di bulan suci Ramadan tahun ini sepertinya cukup banyak sebetulnya persoalan yang mendera negeri ini bahkan di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19. Bagaimana sebetulnya kita sebagai umat Islam menyikapi hal ini Pak Ustadz? Pertama bahwa sebagai orang Islam harus paham bahwa ini situasi darurat. Di dalam kaidah Islam, kondisi darurat itu membolehkan yang terlarang. Pasti ada kehidupan yang tidak normal, namanya darurat. Maka sebagai orang Islam yang baik harus taat pada fatwa ulama. Juga pada pemerintah. Karena ulama yang memberi fatwa itu jauh lebih pintar daripada kita semuanya. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri. Ulama-ulama di Mekah, Madinah pun juga punya kesepakatan sama, punya fatwa yang sama. Maka sebaiknya kita tetap di rumah. Karena orang Islam tidak boleh doror, tidak boleh diror. Apa artinya? Orang Islam tidak boleh kena musibah dan tidak boleh menjadi penyebab musibah. Bahayanya kalau kita tetap bikin kerumunan di masjid, maka bukan masalah jamaahnya nggak boleh, tetapi ke masjidnya bukan nggak boleh, tapi bikin kerumunannya itu jadi masalah. Maka kita bisa double dosanya karena kita menjadi penyebab musibah bagi orang lain. Yang namanya orang Islam itu, Islam artinya damai, bahagia, selamat. Harus menebarkan rahmatan lil alamin, keselamatan bagi orang lain. Kalau dia nekat
bikin kerumunan, maka sesungguhnya dia sudah membuat satu, tidak taat fatwa ulama, dua, dia menyebarkan satu musibah, apalagi mudik. Oke. Ya. Oke, Pak Ustadz singkat saja, ini kan biasanya umat muslim itu kemudian melakukan itikaf di masjid, kemudian sholat tarawih di masjid, tanpa mengurangi amalan sebetulnya, mungkin Pak Ustadz mungkin bisa jelaskan ke masyarakat bahwa beribadah di rumah, itikaf di rumah, sholat tarawih di rumah itu tidak akan mengurangi amalan begitu Pak Ustadz. Singkat saja Pak Ustadz. Pertama, niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Semuanya sudah niat ke masjid tapi terhalang, maka pahalanya sama saja. Kalau ada mau ke haji sudah bayar 10 juta terus mati, sudah dihitung sama dengan haji. Kenapa? Karena sudah ada niat tadi. Seandainya kondisi normal kita niatnya ke masjid, tapi karena terhalang COVID-19, maka di rumah pahalanya sama dengan di masjid. Oke, terima kasih sekali Pak Ustadz Wijayanto, penceramah sudah memberikan ceramah dan juga pandangan kepada masyarakat umat muslim, dan demikian CNN Indonesia Breaking News Sidang Isbat hari ini. Kami berharap Anda tetap di rumah dan bekerja dari rumah. Namun untuk Anda yang terpaksa tidak bisa bekerja dari rumah, diharapkan tetap melakukan social distancing. Tunda keinginan Anda pulang ke kampung halaman untuk menekan laju persebaran virus corona. Saya Rifana Pratiwi undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Breaking News Sidang Isbat Ramadan 1441 Hijriah in association with